Ada sebagian orang berpikir bahwa manusia ini kalau cukup kebutuhan materinya dia akan bahagia. Punya pekerjaan, punya rumah, punya istri dan anak, punya kendaraan, punya simpanan, maka dia pasti bahagia. Apa yang terjadi? Ternyata di kota-kota besar di negara maju seperti Jepang dan Korea ada satu yang melanda manusia: keputusasaan, kesepian. Walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya berlimpah, walaupun rumahnya bagus, walaupun kendaraannya mewah. Sebab apa? Sebab di dalam diri manusia ada jiwa, ada roh, ada sesuatu yang kesepian, kesunyian, karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penderitaan manusia modern adalah berakhir dengan bunuh diri, kecemasan, ketakutan, kengerian, kegalauan. Akhirnya datanglah penyakit-penyakit fisik karena stres, depresi, suntuk, lari ke narkoba, lari ke khamar untuk mencari ketenangan, mendengarkan musik-musik yang diharamkan Allah karena ingin mencari ketenangan. Puncaknya datanglah penyakit-penyakit karena terlalu stres dengan pekerjaan, naik gula darah, naik asam lambung, tekanan darah tidak normal, tekanan jantung tidak normal, mati. Semua kita akan mati. Kita tidak pernah khawatir dengan kematian karena resiko hidup adalah mati. Yang kita tidak inginkan adalah mati dalam penderitaan. Kita selalu berdoa kepada Allah, kalaupun mati, matilah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu. Manusia akan senantiasa dihinakan, direndahkan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah, kecuali orang yang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalin hubungan dengan Allah, kalau dia miskin, dia tidak putus asa. Kalau dia kaya, dia tidak akan sombong, karena dia tahu kemiskinannya adalah ujian, kekayaannya adalah juga ujian. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji manusia itu dengan hasanat, dengan yang menyenangkan, dengan yang baik-baik. Harta ujian, kekuasaan ujian, menjadi pejabat ujian, menjadi orang kaya ujian, menjadi orang terkenal ujian. Kalau dia bertuhan, saat miskin dia yakin ada Allah yang menolong dia. Saat dia kaya, dia tidak angkuh karena dia tahu kekayaan itu hanyalah pinjaman dari Allah. Orang yang tidak bertuhan, kalau dia miskin dia akan stres, dia akan depresi, dia akan putus asa. Kalau dia kaya dia akan sombong, dia akan angkuh seperti Qarun. Kalau dia berkuasa dia akan angkuh seperti Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, menjadi petunjuk hidayah lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, hudan, menjadi petunjuk. Kalau kita bingung di satu kota, kita bingung kemana arah tujuan, kita mencari petunjuk. Kalau petunjuk jalan tidak nampak, kita akan gunakan Google Map. Walaupun tidak selamanya dia menunjukkan jalan yang benar, tapi setidaknya manusia sudah berusaha. Bagaimana dengan kehidupan yang menyesatkan dan menyesakkan ini? Apa petunjuknya? Petunjuknya tidak lain adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran kata-kata yang ditulis di atas kertas, tidak ada yang bisa menjelaskannya.
Dia adalah kalimat yang tersusun indah, tertulis di pena. Pena menulis di atas kertas. Maka Allah mengirimkan seorang yang menjelaskan isinya. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Setelah Nabi meninggal, siapa lagi yang menjelaskannya? Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dulu sekitar 30 tahun yang lalu, orang berkata bahwa nanti tahun 2000 manusia akan kacau balau. Ada yang namanya internet, anak-anak muda akan rusak, kepalanya dihancurkan dengan internet, masuk ke dalam rumah, masuk dalam kamar. Sekarang sudah 2023. Apa yang terjadi? Anak-anak muda masih tetap sholat ke masjid, anak muda masih tetap istiqomah. Bahkan ada gerakan pemuda hijrah, biker subuhan, anak-anak muda yang bergerak di bidang ekonomi keumatan. Mana kekhawatiran orang masa lalu? Mengapa anak muda tahun ini masih tetap sholat berjamaah, masih tetap lomba tahfiz Quran, rumah-rumah Quran bertebaran, pondok tahfiz Quran berserakan, musabaqah tilawatil Quran, tahfiz Quran, tahsin Al-Quran, semua ada di atas muka bumi Allah. Itu menunjukkan ketakutan, kecemasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Tapi jangan lupa, karena ketakutan dan kecemasan itulah orang tua memasukkan anaknya sekolah agama. Anaknya bisa jadi tentara, jadi polisi, pengacara, dokter spesialis. Dunianya dapat, bekerja, pegawai, swasta, pengusaha, ada gaji, menikah, punya rumah, kendaraan. Tapi jangan sampai hatinya hampa dan kosong. Dia tetap mengangkatkan tangan kepada Allah. Jabatannya tidak besar, yang besar itu Allahu Akbar. Hartanya tidak besar, yang maha besar itu hanya Allahu Akbar kabira. Kalau kebetulan posisinya baik, jadi direktur, jadi kepala kantor, jadi kepala dinas, jadi kepala daerah, dipuji-puji orang, dia tidak mabuk dengan pujian, karena dia selalu mengucapkan walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji hanya Allah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dikatakan orang kamu suci, kamu bersih, dia sadar dirinya banyak silap, banyak banyak dosa. Dia mengatakan wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena itulah bacaan yang diajarkan oleh sahabat Nabi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat membaca doa itu. Selesai sholat Nabi bertanya, manil qail, siapa yang membaca doa itu tadi? Sahabat menjawab, ana, saya yang membacanya ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang engkau baca. Lalu kemudian sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mendengar hadis ini mengatakan, sejak mendengar hadis ini aku tidak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat membacanya, disetujui Nabi. Nabi membenarkannya, diamalkan sahabat. Sahabat meriwayatkannya, dilanjutkan tabi'in, sampai kepada imam-imam mazhab, sampai kepada murid-murid mereka, sampai ke guru mengaji mereka, sampai ke kita. Dan kita akan melanjutkannya ke anak-anak muda, pelanjut tongkat estafet pejuang bangsa. Mereka akan menjadi pejuang, mereka melanjutkannya ke istri dan anak mereka sampai hari kiamat. Inilah Islam. Islam tidak hanya memandang kehebatan benda materi. Berapa banyak istana-istana masa lalu di zamannya adalah tempat yang paling megah mewah, hari ini hanya menjadi rumah-rumah kayu yang lapuk. Tempat-tempat yang hebat di masanya tumbang. Siapa yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah ajaran Islam yang disampaikan oleh para guru-guru kita di masa lalu. Sampai hari ini masih dikenang namanya, diabadikan sebagai nama universitas, dibagikan sebagai nama pesantren. Manusia beramal tidak pernah ingin dikenang namanya, orang lain yang mengingatnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading.
Manusia mati meninggalkan nama. Tinggalkanlah nama yang baik-baik, nama kehebatan. Berapa banyak artis, berapa banyak pejabat, berapa banyak orang kaya hilang. Kalau ada orang kaya, namanya akan dihilangkan oleh orang yang lebih kaya. Kalau ada artis terkenal, namanya akan hilang dengan orang yang muncul lebih terkenal darinya. Tapi yang tidak hilang adalah catatan malaikat. Orang yang dekat dengan Allah, tidak mudah dia berputus asa, karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.